Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu, al-wadihi burhanu, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu, ta'ala majduhu wa azuma syanu. Allahumma salli wa sallim ala habibil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil jaza, amma ba'du. Wa qad qala azza wa jalla fi kitabihil a'la, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu wa habibuhul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas besar kenikmatan yang telah Allah titipkan kepada kita, dengan sama-sama membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita haturkan rahmah beriring salam kehariban alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama membacakan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin wal hadirah kaum muslimah rahimakumullah. Ada suatu pertanyaan ketika seseorang hendak berkurban. Saya pernah ditanya, seseorang yang hendak berkurban itu harus menjaga rambut, harus menjaga kuku agar tidak dipotong. Maka setelah dikaji di dalam beberapa pemikiran yang telah dimaktubkan oleh ulama, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ini disampaikan oleh Ummu Salamah dari baginda Rasulullah, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Artinya, tatkala kalian melihat hilal Dzulhijjah pada tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhi, kemudian kalian hendak berkurban nanti di tanggal 10 Dzulhijjah, 11 atau 12 Dzulhijjah, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka wajib bagi kalian menjaga rambutmu, menjaga kukumu supaya tidak dipotong. Hadis sebuah kewajiban. Kalimat fal yumsik itu adalah kalimat penjelas, kalimat wajib, karena ada lam perintah atau lamul amri. Sebelum adanya fi'il yumsik, maka diperintahkan oleh lam amr, lam perintah. Maka jelas fal yumsik, yang artinya maka wajib menjaga an sya'rihi, rambut, wa adfarihi, dan kuku. Kemudian sebuah kewajiban yang tertulis, sebuah kewajiban yang diperintahkan, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kewajiban itu berhukum wajib. Yang kedua, kewajiban itu berhukum sunnah. Begitupun dengan larangan. Larangan pun dibagi menjadi dua. Yang pertama, larangan dengan hukum haram, dan yang kedua, larangan yang berhukum makruh. Maka fal yumsik ini ditafsirkan oleh para ulama. Fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, ini orang yang sedang melaksanakan
haji. Ada sebuah hadis yang mewajibkan, tidak pandang itu orang yang melaksanakan haji atau tidak, tapi wal hadisul waridu biwujubiha riwayatun majhul. Hadis yang mewajibkan hal tersebut diriwayatkan oleh riwayat yang tidak diketahui siapa periwayatnya. Maka Syekh Taqiyuddin menjelaskan di dalam kitabnya, orang yang berhaji itu wajib untuk menjaga kuku dan rambut. Tapi untuk orang yang tidak sedang melaksanakan haji, maka disunahkan ketika ia hendak berkurban, maka tidak diperbolehkan memotong kuku, memotong rambutnya, sampai hewan kurban itu ia kurbankan atau ia potong. Hadirin kaum muslimin wal hadirah kaum muslimah as'adakumullah. Udhiyah atau berkurban dengan satu tujuan mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun. Kurban itu berhukum sunnah. Al-udhiyatu sunnatun. Maka satu ada yang mengatakan bahwa udhiyah atau berkurban itu wajib. Ada sebagian ulama yang mewajibkan berkurban, tapi ada sebagian ulama yang mensunahkan untuk berkurban. Kewajiban untuk berkurban, kesepakatan semua ulama, itu bisa didatangkan suatu hukum wajib jikalau kurban itu kurban mandzur atau kurban yang dinazarkan. Tapi ketika seseorang berkurban tanpa nazar, maka hukumnya sunnah. Sunnah kurban itu kepada umat. Tapi untuk Rasulullah, kurban itu adalah wajib. Sesuai dengan hadis Rasulullah, kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin alaikum. Diwajibkan untukku berkurban, tapi untuk kalian, wahai umat Rasulullah, itu dihukumi sunnah. Hadirin kaum muslimin wal hadirah kaum muslimah as'adakumullah. Sunnah kurban adalah sunnah ala kifayah. Fatadhiyatu sunnatun alal kifayati. Maka berkurban itu hukumnya sunnah. Sunnah atas kifayah. Artinya, idza fa'alaha wahidun min ahli bait, kalau satu orang melaksanakan kurban di dalam satu keluarga ataupun di dalam satu kampung, maka dia cukup mewakili semua orang yang ada di rumahnya, keluarganya, atau kampungnya. Maka sunnah ini perlu. Kurban itu kalau ada orang-orang yang mampu di dalam satu kampung, maka minimal satu orang yang berkurban di dalam satu kampung itu, atau minimal satu orang di dalam keluarga yang disunahkan untuk berkurban setiap Idul Adha. Hadirin kaum muslimin wal hadirah kaum muslimah as'adakumullah. Ada yang menjelaskan bahwa kurban itu haram, tidak boleh dimakan daging kurbannya. Maka kita perjelas, wala ya'kulul mudahhi syai'an minal udhiyatil mandzurati wa ya'kulu minal mutatawwi'i biha. Maka hewan kurban yang tidak boleh dimakan oleh orang yang berkurban adalah kurban yang dinazarkan. Kalau orang bernazar untuk kurban, maka hewan kurban itu haram dia makan. Walaupun satu lakban, walaupun satu lukmah, walaupun satu potong, walaupun satu iris. Akan tetapi kalau hewan kurban itu tidak dinazarkan, maka berhak untuknya memakan hewan yang ia kurbankan. Kurban itu dibagi 3. Semisal satu ekor kerbau ini ada 1 kintal atau 100 kilo, maka 100 kilo itu dibagi 3, 33,3 kilo semisal. Nah, itu dibagi 3, 33, 1/3 ini disedekahkan ke fakir miskin, 1/3 untuk dia dan keluarganya, 1/3 dipersembahkan untuk orang-orang yang berkunjung ke rumahnya. Atau kalau bahasa
ulama, lil aghniya pun boleh. Untuk orang yang cukup pun itu boleh kita sedekahkan hewan kurban yang kita kurbankan. Jadi jelas bahwa kurban itu boleh orang yang berkurban itu boleh memakan hewan kurbannya, memakan hewan yang ia kurbankan boleh, atas penjelasan ulama yang jelas. Tapi jikalau kurban itu ia nadarkan, maka haram baginya memakan hewan kurban walaupun satu lukmah, walaupun satu potong. Di dalam karangan Syekh Nawawi Al-Bantani dijelaskan bahwa ada kesunahan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berkurban. Di antaranya ia disunahkan memakan 3 potong, maksimal 3 potong. Tapi maksimal 3 potong saja, jangan lebih. Maka haruslah kita tahu larangan, apa saja larangan tentang kurban. Hadirin kaum muslimin wal hadirah, kaum muslimah assalamualaikum. Itu saja pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan kurban kita adalah kurban yang diterima oleh Allah sebagai saksi kita nanti di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.